Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Pak Syam. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP fase D, yaitu bab 6, data dan diagram. Nah, adapun materi yang akan kita bahas terkait dengan statistika ini, yaitu adalah data dan diagram. Data yang akan kita bahas terkait dengan data kategorik dan data numerik. Sedangkan diagram, kita akan bahas diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Nah, data berguna untuk membuat kesimpulan atau mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Berdasarkan bentuknya, data dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok data. Yang pertama ada data kategorik, yang kedua ada data numerik. Nah, apa yang dimaksud dengan data kategorik dan apa yang dimaksud dengan data numerik? Untuk data kategorik adalah data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan. Artinya kebanyakan data ini berbentuk kata-kata. Kalaupun berbentuk bilangan, bilangan tersebut tidak dapat dioperasikan dengan operasi matematika ya. Misalnya penjumlahan seperti itu. Sedangkan data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Nah, agar lebih mudah memahami, kita akan coba bahas contoh dari kedua data ini. Yang pertama untuk data kategorik ya, contohnya di sini misalnya nama provinsi. Ada Maluku Utara, misalnya Papua Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur. Ini data berbentuk kata-kata kan, jadi ini mudah dikenali sebagai data kategorik. Kemudian nama negara, di sini ada Indonesia, Jepang, Rusia. Ini juga berbentuk kata. Jadi kita bisa simpulkan ini data kategorik. Kemudian data urutan nomor kelas, ada kelas 71, 72, 73. Nah, ini adalah data berbentuk angka ya, atau bilangan. Walaupun dia berbentuk angka atau bilangan, ini bukan termasuk data numerik, tapi data kategori. Kenapa? Karena untuk bilangan ini tidak bisa dioperasikan ya, tidak bisa dijumlahkan. Misalnya kelas 71 ditambah kelas 72, ini kan hanya kategori nama kelas saja. Jadi termasuk sebagai data kategorik. Oke, selanjutnya untuk data numerik, ini data yang selalu berbentuk angka ya. Contohnya data tinggi badan, kemudian panjang nama. Misalnya Ari, di sini ada 3 huruf ya. Budi ada 4 huruf, jadi panjang nama. Ini termasuk data numerik. Selanjutnya ada jumlah medali dalam olimpiade, atau jumlah medali yang didapatkan. Ini kan berbentuk angka ya. Kemudian jumlah gol dalam pertandingan sepak bola. Misalnya Real Madrid melawan Barcelona ya. Skornya misalnya 3-2. Jadi ini berbentuk angka. Nah, ini termasuk data numerik. Nah, agar lebih paham, kita akan coba ya eksplorasi membedakan jenis data. Nah, di sini ada data terkait dengan jenis media sosial yang diakses pengguna internet di Indonesia. Terkait dengan media sosial yang paling banyak digunakan pada Januari 2021. Nah, ini persentase penggunaan internet pada pengguna berusia 16 sampai dengan 64 tahun dalam 1 bulan terakhir, yaitu bulan Januari. Nah, kita lihat di sini untuk datanya, media sosial YouTube mencapai 93,8% pengguna. Kemudian WhatsApp 87,7%, Instagram 86,6%, Facebook 85,5%, Twitter 63,6%, dan seterusnya ya. Nah, di sini kita akan coba membedakan, ada 4 jenis data di sini. Kita akan cek mana yang termasuk data numerik dan mana yang termasuk data kategorik. Oke, yang pertama, banyak pengguna internet di Indonesia. Berarti berapa banyak orang Indonesia yang menggunakan internet ya.
ketika misalnya mengakses media sosial. Berarti di sini kan ditanyakan jumlah atau angkanya ya, sehingga data ini termasuk data numerik. Kemudian untuk yang kedua, urutan media sosial terbanyak yang digunakan di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, urutan media sosial berarti yang terbanyak di sini adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Ini kan kata-kata. Berarti data ini adalah data kategorik ya. Lamanya waktu mengakses internet per hari di Indonesia. Lama waktu berarti misalnya dalam sehari dia untuk YouTube ini berapa jam, WhatsApp berapa jam, Instagram berapa jam. Jadi kan angka ya, waktu. Sehingga di sini termasuk data numerik. Kemudian di sini yang keempat ya, macam media sosial yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Macam-macam media sosial kan adalah ada YouTube, ada WhatsApp, Instagram, ya. Ini adalah media-media sosial yang diakses. Ini kan berbentuk kata, bukan berbentuk angka. Berarti kita bisa langsung simpulkan untuk data keempat ini adalah data kategori. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas beberapa latihan soal ya. Latihan yang pertama, dari pertanyaan di bawah ini, manakah pertanyaan yang memberikan jawaban berupa data kategorik? Manakah pertanyaan yang jawabannya berupa data numerik? Oke, kita cek pertanyaan yang pertama. Di kota manakah kalian lahir? Misalnya di kota Yogyakarta. Nah, ini kan datanya berupa kata ya, berarti pasti ini adalah data kategorik. Pada bulan apa kalian dilahirkan? Misalnya bulan September atau bulan Januari. Ini kan berupa kata, pasti datanya kategorik. Berapakah lama waktu yang kalian gunakan untuk membaca buku setiap harinya? Misalnya 2 jam, 1 jam. Ini berupa angka ya, berarti ini adalah data numerik. Nah, apakah permainan online favorit kalian? Misalnya Free Fire, Mobile Legends. Ini kan berupa kata ya, sehingga pasti ini adalah data kategorik. Selanjutnya, berapakah skor tertinggi yang berhasil kalian dapatkan dalam permainan online? Skor tertinggi berarti angka ya. Nah, ini sehingga ini termasuk dalam data numerik. Siapakah atlet sepak bola favorit kalian? Misalnya Messi atau Ronaldo. Nah, kan ini kata, berarti ini adalah data kategorik. Aplikasi apa saja yang kalian unduh pada tahun 2021 kemarin? Aplikasi, misalnya aplikasi game atau mengunduh WhatsApp misalnya atau YouTube. Berarti kan ini kata, sehingga ini termasuk data kategorik. Ada berapa banyak aplikasi permainan online yang ada dalam gawai atau dalam handphone kalian? Ada berapa banyak? Berarti kan angka nih. Sehingga ini termasuk data numerik. Lanjut ke latihan 2. Dari data di bawah ini, klasifikasikanlah apakah masuk ke dalam data kategorik atau data numerik. Yang pertama, jumlah medali emas yang diperoleh negara-negara di Olimpiade 2020 Tokyo. Jumlah medali emas, berarti ini angka ya, ini data numerik. Bulan kelahiran siswa kelas 7. Kelas 7 ada yang bulan Januari, Februari misalnya, September, berarti dia kata. Sehingga ini termasuk data kategori. Kemudian banyaknya anggota keluarga di rumah kalian. Banyak anggota. Misalnya di rumah saya itu ada 6. Saya, istri saya, dan 4 anak saya misalnya. Berarti ini kan angka. Sehingga termasuk data numerik. Judul website yang sering dikunjungi oleh siswa kelas 7. Judul website berarti kan kata. Sehingga ini termasuk data kategorik. Banyak lagu yang diunduh oleh siswa kelas 7 dalam sehari. Banyak lagu. Misalnya ada yang unduh 10 lagu, 15 lagu, berarti kan angka ya. Ini data numerik. Terakhir, jenis lagu yang diunduh oleh siswa kelas 7. Jenis lagu berarti lagu dangdut, ya lagu rock, ya kan. Berarti kata ya, sehingga ini termasuk data. Iya, ini termasuk data kategori.
Lanjut ke latihan berikutnya, latihan 3. Saat suasana pandemi seperti ini, penting bagi kita menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan sistem imun. Salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah dengan berolahraga secara rutin dan teratur. Masuk ke dalam data kategorik atau data numerik, data-data di bawah ini. Kita cek ya. Jenis olahraga favorit kelas 7. Misalnya sepak bola, voli. Ya, ini kan data dalam bentuk kata, berarti data kategori. Oke. Banyak siswa kelas 7 yang berolahraga pada hari Sabtu. Banyak siswa. Berarti misalnya di hari Sabtu itu ada berapa orang? Angka kan? Sehingga ini termasuk data numerik. Lamanya waktu dalam jam siswa kelas 7 berolahraga dalam sehari. Jadi dalam sehari berapa jam siswa kelas 7 berolahraga. Nah, ini berarti kan menunjukkan angka nih. Berarti ini pasti data numerik. Skor dalam pertandingan bulu tangkis. Skornya berarti angka ya. Iya, berarti pasti data numerik. Kelompok usia tim sepak bola. Nah, kelompok usia berarti misalnya usia 16 ini kelompoknya satu kelompok, usia 17 satu kelompok, usia 18 satu kelompok ya. Ini nama ya, walaupun menyebutkan usia tetapi karena ini hanya nama kelompok saja, maka ini termasuk data kategorik ya, bukan data numerik. Kemudian peringkat Indonesia di Asian Games dari tahun ke tahun. Contoh ya, misalnya tahun 2020 peringkat 2, 2021 peringkat 1, misalnya 2022 peringkat 3. Ini kan walaupun angka tetapi kan tidak bisa dioperasikan ya. Misalnya peringkat Indonesia di tahun 2020 ditambah dengan peringkat Indonesia di tahun 2022 kan tidak bisa dijumlahkan ya, seperti itu. Sehingga ini bukan data numerik tetapi data kategori karena tidak bisa dioperasikan. Nah, sebagai latihan kalian bisa mengerjakan tugas ini ya. Ada 2 soal di sini. Sebutkan 2 contoh data jenis numerik dan 2 contoh data kategorik. Kemudian yang soal nomor 2, siswa kelas 7B dari Sekolah Indonesia Raya memiliki pertanyaannya ada: A. Berapakah aplikasi permainan online yang ada dalam gawe kalian? B. Data jenis 2A ini termasuk data jenis apa? C. Permainan online manakah yang menjadi favorit kalian? D. Data jenis 2C ini termasuk data jenis apa? Oke. Demikian mungkin pembahasan video terkait dengan data kategorik dan data numerik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.